membaca firman Tuhan dari Ulangan 31 ayat 1 sampai 30, saya baca sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat, seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, dan janganlah patah hati. Pembacaan hukum Taurat setiap 7 tahun. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. Dan Musa memerintahkan kepada mereka demikian. Pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni Hari Raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini, dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi menyeberangi Sungai Yordan untuk mendudukinya. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka pergilah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Demikian. Baik. Silakan Bu Vivin. Ya. Shalom Pastor Paul, saya lanjutkan. Shalom. Pembacaan firman Tuhan ayat 16. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri, kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang
kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab Allah tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Tuhan demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan, terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Sebab aku tahu bahwa sesudah aku mati, kamu akan berlaku sangat busuk dan akan menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebab itu di kemudian hari malapetaka akan menimpa kamu apabila kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan dan menimbulkan sakit hatinya dengan perbuatan tanganmu. Lalu Musa menyampaikan ke telinga seluruh jemaat Israel nyanyian ini sampai perkataan yang penghabisan. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bu Sarma membacakan Matius 26 ayat 1 sampai 20 ya. Lalu Pak Harto 21 sampai 35. Silakan Ibu Sarma. Matius 26 ayat 1 sampai 20. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu.
Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka, seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan? Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Penetapan perjamuan makan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap pagi bagi setiap orang yang hidup di dalam kasih-Nya, yaitu orang-orang yang mau merelakan, ikhlas untuk mengasihi, mengampuni, memberkati, dan berdiakonia, bermarturia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah, hari ini kita belajar ya tentang nyanyian Musa ya. Sebentar, saya mau cek dulu internet sudah benar belum. Oke, settingannya oke.
Ya, saudara, hari ini kita belajar nyanyian Musa ya. Jadi saudaraku, ketika kita melihat di dalam perjalanan hidupnya Musa, sama seperti Musa yang lolos dari pembantaian anak-anak kecil gara-gara nubuatan, ya gara-gara mimpinya Firaun, terus si siapa itu Yanes dan Yambres menafsirkan mimpi itu nanti akan ada seorang Ibrani yang akan menjungkir balikan Mesir, gitu ya. Nah, kemudian dikejar, ya semua anak-anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Nah, demikian juga dengan Yesus, ya. Herodes didatangi sama orang Majus, katakan ada raja yang baru lahir, maka Herodes memerintahkan semua anak di bawah 2 tahun itu untuk dibunuh dengan pedang, ya. Nah, kalau tadi Musa dari air, kalau Herodes dengan pedang. Ya, lalu akhirnya Musa lari ke padang gurun, tetapi firman Tuhan kepada Musa, orang yang sudah membunuh, yang ingin membunuh kamu sudah mati. Nah, sama ya. Malaikat Tuhan datang kepada Yusuf berkata, orang yang ingin membunuh anak itu sudah mati. Sama ya. Dan kejadiannya ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 Musa berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus juga berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, ketika Musa dalam Paskahnya Musa itu mengeluarkan orang Israel dari Mesir, Paskahnya Yesus ya mengeluarkan kita umat manusia yang percaya kepadanya keluar dari dosa-dosa kita, ya, pindah ke dalam kerajaan terang. 50 hari kemudian ketika Musa menghantarkan Torah, ya, yang ditulis di loh batu, 50 hari kemudian setelah Paskah, Yesus menghantarkan Roh Kudus kepada kita, yaitu Torah yang ditulis di hati kita. Indah ya, ada pola yang sama. Di hari kematian Musa, ya, di waktu Musa menjelang kematiannya, Musa menyanyikan sebuah nyanyian. Ya. Dan di hari kematian Yesus, Yesus juga menyanyikan sebuah nyanyian. Dan nyanyian itu nyanyian yang sama. Dari mana saya tahu? Dari tradisi Torah. Karena nyanyian Musa ini selalu dinyanyikan di tiap Paskah. Jadi kalau ada orang Islam bertanya kepada Anda, kapan Yesus menyanyi? Lah, itu Yesus nyanyi. Ya, Matius 26 ayat 30. Kenapa? Dulu nabi-nabi nggak ada yang nyanyi, siapa bilang? Musa menyanyi, Daud menyanyi, bermain musik, bahkan menari. Musa juga menyanyi. Nyanyiannya apa Yesus? Itu. Yang dinyanyikan Yesus adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh Musa. Karena di dalam tradisi Torah, dalam tradisi Yahudi, mereka menyanyikan nyanyian Musa itu yang di ulangan itu dari turun temurun. Jadi nyanyi itu nyanyian tua. Itu dinyanyikan oleh Yesus. Nyanyiannya Musa itu. Ya. Jadi saudaraku, memang ada sebuah pola, ya. Ada sebuah pola. Nah, hari ini kita belajar bagaimana saudaraku ketika pola ini menjadi sebuah pola dalam hidup kita. Ya, diawali dengan sebuah kebinasaan. Kita yang harusnya dibinasakan, lalu kita melewati sebuah Paskah, perjanjian darah, ya kan? Kita masuk ke dalam perjanjian yang kekal itu untuk menerima Roh Kudus. Dan ketika sudah menerima Roh Kudus, maka kita masuk di dalam proses padang gurun. Orang-orang yang mengalami padang gurun itu bukan orang-orang yang terkutuk, ya. Jadi Anda jangan kecil hati kalau Anda masuk dalam padang gurun. Padang gurun itu memang terjadi karena kesalahan kita. Tetapi Anda salah atau tidak salah, memang itu harus terjadi. Hanya kebetulan, ya, itu sudah kodratnya kita, bahwa kita akan masuk di dalam padang gurun. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita menerima perjanjian yang kekal, perjanjian darah anak domba, kemudian kita menerima Roh Kudusnya,
maka kita harus masuk padang gurun. Di padang gurun itu maka dafarim itu ya, rema itu kan diulang-ulang. Kecuali Anda terlalu bebal untuk mau menghitung hari-hari. Wah, repot saudara kalau sudah Anda sudah terlalu bebal untuk menghitung hari-hari itu. Karena apa? Karena Anda nggak ingat pelajaran kemarin apa. Anda nggak ingat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa jadi kasih makan 5.000 orang. Anda nggak ingat itu terjadi 2 kali. Anda tidak ingat orang mati dibangkitkan, Anda tidak akan ingat. Karena apa? Karena di padang gurun itu Anda terlalu sibuk dengan jatuh lagi, nggak bangun-bangun. Lalu Anda sibuk saling menyalahkan. Siapa yang salah? Kenapa saya jatuh? Di padang gurun Anda sibuk bersungut-sungut. Di padang gurun Anda sibuk dengan, bukannya sibuk dengan mencari Tuhan, di padang gurun Anda sibuk mencari pertolongan dari om, tante, papa, mama, abang, adik, saudara, semua. Bahkan kalau perlu jual diri, jual iman. Nah, sayang sekali. Wah, saya ngalami semuanya. Hanya jual iman saja belum ya. Hanya jual iman saja belum. Saya ngalamin semuanya. Sibuk. Di padang gurun itulah sebetulnya iman kita keluar. Oh, jadi waktu itu kemarin, Anda itu lahir barunya beneran apa enggak? Di padang gurun itu. Di padang gurun itu Anda bisa munafik ya. Pura-pura nggak ada apa-apa. Orang tidak melihat. Tapi sebenarnya Anda hancur-hancuran. Dan Anda punya hidup munafik. Kelihatannya semua baik-baik saja, tiba-tiba jebol. Tiba-tiba cerai. Tiba-tiba Anda bangkrut dan tinggalkan Tuhan. Ya, ada banyak sekali kemunafikan di padang gurun yang bisa saja terjadi. Ya, karena spirit agamawi. Ya, spirit agamawi yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau datang ke gereja tiap hari, nanti kamu akan berkemenangan. Ya, jangan bolos gereja. Jangan bolos ke gereja. Tapi di gereja dipalakin. Takut-takutin. Pendetanya memberikan teladan-teladan yang luar biasa. Sehingga Anda di padang gurun akan ketemu dengan orang-orang dursila yang suka berfoya-foya di siang hari. Dan Anda belajar di padang gurun bukan dapat pelajaran yang benar, tapi Anda ketemu dengan patung lembu emas. Yang menyajikan patung lembu emas adalah pendetanya sendiri, hamba Tuhan gembala di gereja tersebut. Serem. Kayak Harun terpaksa. Lalu Harun ngomongnya apa sama Musa? Aku nggak tahu Musa. Ku lempar emas keluar lembu, gundulmu peang. Keluar masuk emas keluar lembu. Karena jemaat datang kirim duit, maka keluarlah patung lembu emas Musa. Karena jemaat datang kasih duit, kasih saya uang. Ya kan? Wah, luar biasa, ngeri saudaraku. Ya. Dan di padang gurun itulah semua kesombongan kita, keserakahan, tamak rakus itu keluar semua. Karena di padang gurun itu ada berkat-berkat di padang gurun. Ya karena kita karakternya nggak baik. Ya kan? Kita nggak mau karakter itu dirubah. Di padang gurun yang keras itu memisahkan orang yang jahat makin jahat, yang baik makin baik. Ya, orang yang jahat akan makin jahat. Dan kalau Anda berkumpul dengan orang-orang jahat, domba kumpul sama domba, kambing sama kambing, serigala sama serigala, kelinci sama kelinci, ya, Anda akan seperti kumpulan orang fasik kumpul sama orang fasik, orang benar dengan orang benar. Dan Anda akan menjadi kumpulan dalam kumpulan orang benar. Serem, saudaraku. Makanya di padang gurun, Anda harus tiap hari cari logos. Ya kan? Dan praktekkan logos itu. Baru logos tuh, Anda belum ngerti. Praktekkan langsung. Mungkin Anda masih belum bisa terima hati ini. Pastor Paul ini geblek ini. Masa
Laki gua selingkuh, gua suruh ngampuni, malah disuruh bikinin kopi tiap malam, masalah disuruh. Loh, nah itu dia. Itulah padang gurun. Ada logos, musuh. Musuhmu adalah seisi rumahmu. Tapi kasihilah musuhmu, itu logos. Berkatilah orang-orang yang membenci kamu. Itu logos. Anda masih belum bisa terima, jalanin dulu. Logos yang diulang-ulang di padang gurun itu, nanti akan dapat berkatnya. Akhirnya logos itu jadi rema. Dafarim di padang gurun. Dafarim di padang gurun itulah yang menuntunmu ke Kanaan. Begitu, kalau Anda tidak punya dafarim seperti Yosua dan Kaleb, Anda tinggal di padang gurun, mati di padang gurun, Anda tidak lihat Kanaan. Kenapa saya, istri saya, dan anak-anak melihat Kanaan? Karena kami mengalami dafarim berulang-ulang. Kemarin saya sudah bilang, pertama cuma logos yang saya lakukan. Ada berkat. Kedua saya lakukan lagi. Sambil jengkel, sambil misu-misu. Ya, tetap diberkati walaupun kecil. Ngulangin lagi. Logos lagi saya lakukan. Dapat berkat lagi. Keempat, kelima, keenam. Saya mulai senang. Ke-10, 20 kali. Jadi rema. Jadi karakter. Sehingga di padang gurun itu membuat karakter kita dibentuk. Masalahnya banyak orang nggak mau. Dia nggak ngerti rumusnya padang gurun itu. Itu kan tadi rumus. Rumus padang gurun. Lakukan saja logos. Tegel. Ya, tegel. Jangan tanggung-tanggung di padang gurun itu. Di padang gurun harus jangan tanggung-tanggung. Kalau Anda tanggung-tanggung, kelar sudah. Ya, jangan tanggung-tanggung kalau di padang gurun itu. Logos lakukan dengan militan. Jangan kompromi. Jalan aja terus. Anda memang belum mengerti logos itu. Jalanin saja. Karena firman Tuhan berkata dalam Matius 7 itu ya. Orang yang berbahagia. Orang yang mendengar logosku dan melakukannya. Logos berarti Anda belum ngerti. Cuma logos, lalu langsung melakukan. Itu seperti orang membangun di atas batu karang. Teguh. Sehingga nanti ketika pencobaan-pencobaan yang lebih besar, badai hidup datang, Anda sudah firm. Ketika Anda ditentukan untuk menjadi pemimpin, ya ketika Bu Vivin ditentukan jadi konglomerat, udah firm. Karena dari logos, demi logos, akhirnya jadi rema, remanya itu jadi karakter. Firm. Nggak bisa goyah. Tapi ada orang-orang yang membangun di atas pasir. Ya. Membangun di atas pasir. Dia cuma terima logos. Nggak pernah jadi rema. Ya, hidupnya dari satu pendeta ke pendeta lain, dari satu pengajaran ke pengajaran yang lain, nggak ada yang dilakukan. Dia cuma senang aja dengar firman Tuhan, dia hafal, ya dia rajin masuk ke Zoom, dari Zoom ke Zoom yang lain, akhirnya cuma jatuhnya apa? Oh, pendeta itu bilang begitu, pendeta sana, akhirnya cuma dibentur-benturin, ngadu-ngadu, akhirnya dia sendiri ruwet. Ya banyak begitu ya. Ini kan tontonan semua nih di YouTube ini kan tontonan semua, orang yang bikin ruwet, orang yang cuman mulutnya ke sana kemari, cuman bandingin satu pendeta ke pendeta lain. Ya kan? Sak pendetanya sisa, sak umat jemaatnya sisa. Sama saja. Akhirnya begitu. Karena apa? Karena mereka cuma mau logos saja. Mereka nggak mau logos itu cepetan jadi. Rumusnya itu gampang banget, saudara. Cuman mau apa enggak? Anda mau bilang ya atau enggak? Mau apa enggak? Jalanin. Gagal nggak apa-apa, jalanin terus. Jalanin terus pokoknya. Lari terus, jangan mikir gagalnya. Jatuh coba lagi, coba. Oh, saya juga sama. Gagal lagi, apalagi saya temper ya. Orang temper ringan tangan, ringan kaki. Maksudnya mukul nendang, bukan ringan tangan suka membantu ringan kaki. Maksudnya suka ngantem mukul nendang. Gampang. Tetapi itu tadi,
Tuhan ubahkan. Udah ringan mulut lagi saya kan. Waduh, kalau saya udah ngoceh itu bukan cuman binatang dari ini ya, dari Atlantik sampai ke Pasifik. Sealiensisan dari planet Nibiru sampai planet Namek keluar semua nama-nama alien. Ya kan? Saya akan sebutan nama-nama binatang yang tidak pernah Anda dengar sebelumnya. Tapi karena itu tadi ya, saya nggak mau terus Tuhan, saya logos saya lakukan terus menerus. Itu bukan perkara yang sulit, mungkin lakukan saja. Memang kita nggak tempatnya salah, tapi lakukan terus ya, lakukan lagi. Cuma niatan doang, modal niatan, tapi terus lakukan. Gagal terus ya lakukan nggak apa-apa. Memang padang gurun seperti itu. Nah, ketika Anda sudah berubah berkali-kali, rumusnya sudah dihafal berkali-kali, ya Anda tahu itu kan barang gampang. Akhirnya barang gampang itu gini loh, sudah tahu hujan, Anda nekat keluar ya hujan basah. Kalau Anda memang sengaja mau basah ya hujan-hujanan. Kalau nggak mau basah ya di dalam rumah saja. Kan udah simpel, cuman begitu. Cuman sebuah keputusan. Makanya firman Tuhan bilang, firman itu nggak sulit. Perjuanganmu ya, pergumulanmu melawan dosa itu belum sampai mencucurkan darah. Jadi nggak sulit, nggak akan sebegitunya. Hanya sebuah keputusan. Masalahnya aletheia itu penting di padang gurun. Nah, lihat yang 35 tadi, yang 35. Masalahnya banyak orang sesumbar. Itu tadi loh. Banyak orang sesumbar. Wah, nggak mungkin. Kemarin saya baru cerita juga toh. Nggak usah sesumbar, kita tidak akan meninggalkan Yesus saat Antikristus datang. Saya tidak mungkin menyangkal. Tetapi orang yang ngomong begitu tuh banyak yang menyangkal justru. Bagaimana dengan saya sendiri? Saya juga nggak mau sesumbar. Kita nggak tahu loh di hari itu seperti apa. Pokoknya, mumpung kita di padang gurun, kita siapkan karakter. Sangkal diri, pikul salib. Sampai hari H itu datang di padang gurun. Sehingga ketika hari H-nya itu tiba, ya, kita akan menyanyikan nyanyian Musa. Nyanyian Musa itu adalah sebuah review padang gurun. Sebuah review. Ada dua. Satu dia review padang gurun di mana Tuhan selamatkan mereka. Tapi yang satu adalah sebuah, sama persis ya perkataannya ya. Musa bilang, nanti kamu akan tinggalkan Tuhan. Kamu akan tinggalkan Tuhan. Tuhan kan kirim penyakit segala macam. Yesus juga bilang, nanti kamu akan tinggalkan aku, kamu akan sangkal aku. Sama, persis omongannya. Kita semua bisa masuk ke sana. Tetapi kalau kita review padang gurun, Dafarim itu terus kita ingat-ingat kembali. Perkataan itu diingat-ingat itu. Ya, maka minyak kita penuh. Kalau minyak itu penuh, jauh dari menyangkal Tuhan. Itu saja. Anda sekarang bangun dari sekarang di padang gurun itu. Bagaimana saudara nanti bisa bernyanyi. Ketika sangkakala itu datang, kita menyanyikan nyanyian anak domba. Bukan nyanyian Musa lagi. Ya, keselamatan dari Allah yang duduk di atas tahta dan anak domba, hikmat dan syukur. Anda nyanyikan itu. Nyanyian anak domba, tadinya nyanyian Musa, Anda kan nyanyian anak domba karena Anda menang di padang gurun. Anda bukan cuma menang di padang gurun, bahkan ketika Antikristus itu datang, Anda tetap teguh berdiri. Jangan kira kita semua akan rapture sebelum Antikristus. Rapture itu setelah Antikristus. Ayatnya sudah jelas. Ayatnya jelas, nggak usah dikotak-katuk. Rapture itu sangkakala terakhir. Itu setelah dua saksi Allah itu mati, itu baru ada sangkakala terakhir. Ya, artinya Antikristus sudah ada.
Sangkakala terakhir baru dibunyikan, kemudian rapture. Dua saksi Allahnya adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Ya, orang Yahudi dan orang Kristen ini adalah dua kelompok masyarakat yang paling sering mengalami aniaya. Ya, orang Yahudi ya dibantai habis-habisan, dan orang Kristen. Ini adalah dua kelompok masyarakat yang paling sering mengalami aniaya. Dan itu kan terjadi lagi di akhir zaman. Musuhnya satu, Islam. Sama, ya kan? Musuhnya, ya kan? Nah, itu nanti Kristus. Nah, jadi jangan berharap. Jangan sampai Anda tidak respon yang benar di padang gurun, Anda hanya melewati begitu saja, ya. Padang gurun itu pasti berlalu, entah Anda mati, entah Anda melewati dengan sukses, pokoknya pasti itu berlalu, jangan khawatir. Cuman Anda melewati padang gurunnya ini dengan apa? Dengan kemenangan apa dengan kematian? Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasih saya menang. Rumusnya cuma satu, saudara. Waktu saya doa, Tuhan, apapun terjadi yang penting jangan sampai aku tinggalkan Tuhan. Dalam satu ketakutan kepada Tuhan. Takut terpisah dari kasih Allah. Bukan takut, wah yang negatif bukannya. Tapi takut saya nggak mau Tuhan. Kita ngerti, udah ada apapun terjadi. Mentalitas ketika aku mau melekat surat-suratnya sama Tuhan. Jadi ketika dihajar, ya udah diam saja. Dihajar lagi, diam saja. Itu ya. Di padang gurun itu karakter Anda dirubah, dibentuk tiap hari. Jangan sampai lewat. Jadi ya nanti Anda akan terkejut kalau Anda dengarkan firman Tuhan logos setiap hari. Anda nikmati itu logos setiap hari. Ya. Suatu ketika Anda lepas dari padang gurun, tiba-tiba karakter Anda sudah jauh berubah. Ya. Jauh berubah. Nikmati padang gurun itu dengan melekat erat. Nanti nyanyian Musa itu akan berubah menjadi nyanyian anak domba. Nyanyian kemenangan. Nyanyian kemenangan buat Anda. Ya. Jadi menjelang hari Tuhan yang sudah dekat. Masuklah dalam Kanaan dengan kemenangan dari padang gurun. Dafarim yang menjadi iman. Sehingga 6 langkah nyebrang Yordan masuk ke Kanaan itu. Sedap dengernya. Dan bahkan di Yordan itu, Anda nyebrang Yordan itu, Anda tidak akan mengulangi padang gurun, sungut-sungut aniaya, tapi Anda akan dituntun dari kemenangan, dari glory kepada glory, sampai kalau memang antikristus itu harus datang di masa kita ini. Hidup kita ini sudah tadi ya, rumah yang kita bangun itu nggak langsung roboh begitu saja. Tapi rumah yang kita bangun ini seperti di batu karang, yaitu Kristus. Karena kita bangun dari Dafarim kepada Dafarim, dari rema ke rema, dari iman ke iman, dari akhirnya dari kemenangan ke kemenangan. Begitu rumusnya padang gurun sampai Kanaan, sampai kita persiapan menghadapi hari Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, sebelumnya ada antikristus. Gitu ya. Saya berdoa agar semua dari saudara yang saat ini ada di padang gurun, jangan melaluinya dengan serampangan. Nikmati, cari Tuhan sungguh-sungguh, dari Dafarim, dari logos ke logos, dari rema ke rema, dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan. Sehingga ketika Anda menyeberang sungai Yordan masuk ke Kanaan, Anda tengok Dafarim adalah sebuah sekolah, adalah sebuah tempat pelatihan. Ia melatih tanganku untuk berperang. Ia melatih hidup kita untuk hidup berkemenangan. Dan kita kumpulkan minyak urapan itu di padang gurun. Kumpulkan minyak urapan itu di padang gurun. Orang hantam kita, orang aniaya kita, orang hancurkan kita. Angkat tanganmu sembah Tuhan. Jangan balas. Ya, jangan dibalas. Nah, Anda menang. Antikristus datang, Tuhan Yesus mempelai itu nanti akan datang, Anda sudah menjadi 5 gadis yang bijak. Dan Anda akan menyanyikan nyanyian anak domba.
Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.